Baik. Pertama Ustaz, terkait dengan kesimpulan hari ini, apa komentar, apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan yang dibuat oleh Polri, Baik, proses persidangan pra peradilan dengan pemohon Lina Rafi dan pemohon Polres Belu sudah berakhir dan hari ini masuk tahap kesimpulan yang hari ini di dalam kesimpulan dari termohon memang secara nyata diungkapkan bahwa surat panggilan terhadap pemohon atau terhadap Akulina Dahu itu dititipkan kepada Panwascam dan Panwascam menitipkan lagi kepada KPPS. Nah, ini kan jelas menyalahi pasal 227 KUHP. Jadi harus bertemu dengan orangnya dan menyampaikan apa maksud dan tujuan yang memanggil saudara Dahu terhadap dia. Harusnya begitu, bukan main titik-titik saja. Oke, nah, kalau begitu kira-kira dari kesimpulan yang mereka buat, permohonan kepada hakim itu seperti apa dari kuasa hukum? Dari proses persidangan pada saat pengajuan bukti surat, pemeriksaan saksi, dan hari ini kesimpulan itu terungkap fakta bahwa penangkapan, penanganan, dan penetapan tersangka Akulina Dahu dalam tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur pasal 178 itu satu formil, satu prosedur. Oleh karena itu harus dibebaskan saudari Akulina Dahu ini, pemohonnya harus dibebaskan karena apa yang dilakukan oleh termohon itu menyalahi KUHP dan peraturan bersama antara Ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Itu sangat menyalahi, sehingga ini cacat prosedur. Bagaimana orang ditetapkan tersangka tidak merujuk pada ketentuan minimum alat bukti dan penangkapan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP. Bagi saya, bagi kami tim kuasa hukum pemohon, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan pada hukum acara. Itu salah itu. Karena kesalahan ini, maka termohon harus membebaskan saudari Akulina Dahu dari segala tuntutan hukum. Harus dibebaskan. Karena itu tidak benar. Kita jangan membuat hukum sendiri. Hukumnya sudah jelas, diatur secara jelas dan tegas, KUHP, dan juga untuk penyelesaian atau proses penanganan tindak pidana pemilihan itu selain KUHP yang harus dipedomani oleh penyidik itu adalah peraturan bersama tadi. Tidak boleh dia keluar dari itu. Kalau keluar dari itu, jadi itu cacat formil, cacat prosedur. Itu harus dibebaskan. Tidak benar itu. Baik. Dengan kuatnya, Saya tambah sedikit. Baik, terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit terkait tadi pernyataan soal cacat formil ya, untuk diminta untuk saudari Akulina harus dibebaskan. Kira-kira Anda paham soal bagaimana kronologis penangkapan saudara Akulina sampai pada tahapan pra peradilan sekarang? Itu bagaimana itu prosesnya? Saudari pemohon Akulina Dahu ini dituduhkan melakukan tindak pidana pemilihan yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS 2 Desa Nananoe. Perlu dipahami bahwa tindak pidana pemilihan itu berbeda atau sedikit khusus dan
proses penanganannya pun tidak sama seperti proses penanganan pidana konvensional. Itu harus dipahami dulu. Sehingga untuk membedakan proses penanganannya dibuatlah peraturan bersama antara Ketua Bawaslu RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung. Untuk apa? Untuk menjadi pedoman bagi pengawas pemilihan, penyidik, dan jaksa dalam menangani tindak pidana pemilihan. Itu diatur dalam peraturan bersama. Nah, apa tindak pidana yang dituduhkan terhadap Aquilina ini berdasarkan temuan dari pengawas pemilihan. Pengawas pemilihan itu dari Bawaslu Belu. Lalu berproses di Gakumdu dan dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, dilanjutkan ke tahap penyidikan. Bawaslu Belu meneruskan temuan ini ke Polres Belu untuk dilakukan penyidikan selama 14 hari kerja. Selama 14 hari kerja. Dan dalam proses penyidikan ini ya kita temukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Baik itu terhadap pemanggilan Aquilina Dahu sebagai saksi, penetapan tersangka, penetapan tersangka itu tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan masalah. Itu tadi saya di awal saya bilang itu penyalahgunaan kuasa terhadap hukum acara. Ini juga terungkap dalam proses persidangan. Mereka mengaku, ini termohon mengaku sendiri bahwa surat panggilan itu dibutuhkan, padahal suratnya mengaturnya lain. Mereka harus memberikan menyerahkan kepada orangnya, atau artinya menyerahkan kepada Aquilina Dahu sendiri, bukan main titik dari satu titik lain ke satu. Tidak begitu. Lalu proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap proses penetapan tersangka ini juga cacat prosedur, karena minimal dia harus punya 2 alat bukti. Alat buktinya apa? Ini tidak jelas ini. Lalu satu kekeliruan nyata yang dilakukan oleh termohon itu bahwa dalam proses pembuktian fakta yang terungkap di persidangan, termohon tidak menunjukkan surat perintah tugas dari Ketua Bawaslu Belu, yang mana surat perintah tugas itu menjadi dasar untuk penyidik melakukan penyidikan. Itu diatur dalam peraturan bersama pasal 21 ayat 1. Itu ada, itu diatur di sana. Itu harus ada itu. Kalau tidak itu cacat formil. Nah, sehingga kita Aquilina Dahu melalui kuasa hukumnya kami mengajukan permohonan pra peradilan untuk kita menguji, supaya pengadilan ini juga memberikan kontrol terhadap proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak? Ternyata yang terungkap di persidangan tidak sesuai dengan prosedur itu, sehingga seperti yang tertuang dalam kesimpulan kami bahwa saudara Aquilina Dahu harus dibebaskan dari segala tuntutan demi hukum. Demi hukum harus wajib hukumnya harus dibebaskan. Mungkin kakak langsung Kakak sebagai salah satu dari tim pembela tim kuasa hukum Aquilina yang dari tim tidak memindahkan gender tapi menyuarakan kaum perempuan, itu mungkin bisa menurut pendapat kenapa Aquilina harus dibela. Baik, terima kasih. Kalau terkait aturan hukum saya rasa sudah jelas ya, sudah dijelaskan oleh rekan kami, Pak Son. Kenapa kita harus membela Aquilina?
kita sendiri sudah melihat bahwa penetapan dia sebagai tersangka itu sudah menyalahi aturan, tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, sebagai perempuan, saya juga ikut merasakan bagaimana seorang masyarakat kecil, seorang anak gadis yang baru selesai sekolah dan belum mendapati masa depan yang baik, tapi dia sudah diterpa dengan masalah seperti ini. Sedangkan kesalahan yang dituduhkan kepada dia ternyata bukan kesalahan yang dia lakukan. Sehingga sebagai seorang perempuan Islam, saya mengajak kita semua untuk menjunjung tinggi keadilan rakyat kecil. Bagaimana kita menerapkan hukum di negara kita ini untuk menjunjung tinggi keadilan bagi rakyat kecil. Jangan kita hanya melihat bahwa kepentingan kita melakukan sesuatu demi kepentingan pribadi kita dan kita mengabaikan kepentingan rakyat kecil.